Amsal 25 ayat yang ke-25 sampai 28. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi di ayat 8. Quslan 8:1-3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tema khotbah hari ini adalah mengendalikan diri. Amin. Mengendalikan diri. Orang yang bisa mengendalikan diri itu dia selalu tenang. Amin. Selalu tenang menghadapi setiap persoalan. Orang yang bisa mengendalikan diri itu dia selalu tenang dalam menghadapi situasi. Situasi yang baik, situasi yang tidak baik, situasi yang sulit, situasi yang sukar, dia selalu tenang menghadapinya. Itulah orang yang bisa mengendalikan diri. Ya, kita bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dan menjadi tenang dalam menghadapi setiap situasi, dalam menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi setiap kesukaran. Kita perlu yang pertama selalu tenang. Kenapa? Kalau kita tenang itu bisa menyelesaikan masalah. Amin. Orang yang bisa mengendalikan diri itu yang pertama dia selalu tenang menghadapi setiap persoalan. Apa saja dia tenang. Kesulitan apa dia tenang, tetap tenang. Kenapa? Karena dia sudah bisa menguasai dirinya. Amin. Yang kedua, orang yang bisa mengendalikan diri, dia bisa meredam timbulnya masalah. Amin. Kenapa masalah-masalah sehari-hari ini terjadi? Persoalan di mana-mana. Sebetulnya masalah kecil itu bisa dihilangkan, sedangkan besar bisa dikecilkan. Tapi mengapa hari-hari ini masalah kecil tidak bisa dibesarkan dan besar bisa lebih besar lagi? Karena orang tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu hidupnya seperti kota yang temboknya rubuh. Kalau kota roboh temboknya, itu berarti satu kota habis. Betul ke tidak? Satu kota habis. Nah, kalau gedung ini saja kalau roboh hanya satu saja, itu kepala sakit. Betul ke tidak? Kapan bisa dibangun kembali gedung ini kalau roboh? Nah, kalau satu kota Kabupaten Belu ini roboh habis, apa yang akan terjadi? Orangnya akan kemana? Mereka akan kemana? Dan itu betul-betul situasi yang sangat sulit. Saudara, kita lihat kalau peperangan di mana-mana, ya, kota yang begitu indah, kota yang begitu megah, kota yang begitu dibangga-banggakan di Palestina, di Gaza, di Syria, di Yaman, di Israel, di Ukraina, ya, di Iran. Kota-kota kebanggaan hancur, roboh semuanya. Nah, kalau seperti itu, apa yang terjadi? Kan dibangun? Bisa tidak bisa dibangun kembali? Bangun kembali bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama. Amin. Butuh waktu yang sangat lama dan biayanya begitu sangat besar. Nah, kalau manusia seperti ini akan seperti kota yang roboh. Kalau manusia yang tidak bisa mengendalikan diri, hidupnya seperti kota yang roboh, bisa menghancurkan keadaan, bisa menghancurkan suasana, ya, karena tidak bisa mengendalikan diri. Firman Tuhan hari ini memberikan pesan penting buat kita sebagai anak Tuhan, harus bisa mengendalikan diri dalam segala hal. Amin.
dalam segala situasi, dalam segala persoalan, dalam segala kesulitan, dalam segala apapun, sebagai anak Tuhan harus menjadi contoh bisa mengendalikan diri kita untuk mengatasi setiap masalah kita. Kalau kita tidak bisa mengatasi masalah kita, ini adalah menjadi satu kehancuran terjadi. Tahun 99 saya perintis pendiri ojek, termasuk perintis pendiri ojek Kabupaten Belu. Jadi orang-orang yang sekarang lihat ojek-ojek yang banyak di Kabupaten Belu, Malaka, mereka tidak tahu sejarahnya dari siapa. Waktu kejadian, tiba-tiba kita punya saudara dari timur, mereka potong anak ojek di Cabang 5. Ya. Mereka potong anak ojek di Cabang 5. Lalu malam itu saya punya anggota ojek 400 orang datang ketemu saya dan minta untuk menyerang. Kenapa mereka datang sini? Mereka potong kita punya orang. Suruh minta saya untuk pimpin mereka serang. Saya bilang sama mereka, saya hanya ajar kamu untuk cari uang untuk kehidupan. Tidak ajar kamu untuk serang menyerang orang. Amin. Serang menyerang orang. Karena Atambua ini, kota Atambua ini milik semua orang. Kota Atambua ini kepunyaan semua orang. Jangan sampai masalah kecil, orang-orang yang tidak tahu masalah, mereka jadi korban. Dan saya suruh mereka pulang, mereka marah. Marah sambil mereka pulang. Ya, mereka pulang. Lalu besok pagi saya panggil, saya pun teman-teman pengurus semua. Kami bentuk 3 tim. 1 tim menghadap bupati, 1 tim menghadap DPR, 1 tim menghadap Kapolres. Dan hari itu juga langsung dari Korem datang. Dan akhirnya kami bertemu di DPR. Hari itu selesai. Amin. Selesai dengan baik. Kami selesaikan masalah. Dan akhirnya kami bersatu. Saudara kami yang ada di Timor Leste dan semua teman-teman di ojek semua bersatu. Mereka undang kami pergi di mereka punya camp, kami apel di sana. Kami juga minta diberikan pengarahan. Kami juga undang mereka datang di kita punya sekretariat untuk kita duduk bersama. Kenapa? Karena kita sebagai anak Tuhan harus bisa mengandalkan diri. Saya mau memberikan satu contoh bagi mereka, mau menunjuk pada mereka bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya bukan hanya sekedar merintis ojek untuk menghidupi teman-teman yang lain pengangguran, tapi saya juga sebagai seorang hamba Tuhan. Saya mengajar mereka. Dan di rumah kami setiap hari Jumat harus ada doa. Setiap hari Jumat semua anak-anak ojek dan anggota saya datang kumpul, kami berdoa supaya mereka betul-betul cari uang, tapi mereka juga dituntun oleh Tuhan. Ya, ada hal penting, hal yang bermanfaat, hal yang berguna, hal yang betul-betul membawa keuntungan ketika kita menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Amin. Orang yang bisa mengendalikan diri itu bisa meredam timbulnya masalah. Amin. 1 Samuel pasal 25 ayat yang 30-35. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak
sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan, Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. 35. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Abigail bisa mengendalikan diri dan tenang dalam meredam masalah yang mengancam nyawa mereka, dan suaminya Nabal dan orang-orangnya luput dari ancaman Daud. Amin. Andai kata waktu kejadian itu, ya, Abigail tidak merendahkan diri, ya, tidak mengendalikan diri, tidak datang pada Daud, apa yang akan terjadi? Karena Daud sudah siapkan pasukannya untuk menghancurkan Nabal. Karena selama Daud bersama dengan pasukannya di hutan, di tempatnya Nabal, mereka punya hewan, kambing, domba, semuanya dijaga, tidak ada satupun yang hilang. Amin. Tidak ada satupun yang hilang. Semuanya mereka diawasi, dijaga. Oleh sebab itu Daud mengutus pasukan yang datang untuk meminta kepada Nabal untuk diberikan mungkin upah bagi mereka. Tapi apa yang terjadi? Nabal tidak mau kasih. Dan karena Nabal tidak mau kasih ini, kehidupan mereka terancam. Daud akan menggerakkan pasukan segera untuk menghancurkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Abigail istrinya dengan tenang mengendalikan diri. Dia siap diri, dia datang bertemu dengan Daud dan membawa semua apa yang diminta. Apa yang terjadi? Kehadiran Abigail mencegah Daud untuk tidak melakukan hal yang fatal. Amin. Kehadiran Abigail membuat kehidupan mereka yang terancam jadi luput kembali. Itulah gunanya orang yang bisa mengendalikan diri dalam segala hal. Amin. Andai kata kalau Abigail tidak datang bertemu Daud, hancurlah mereka. Mungkin Abigail pun tidak akan selamat. Nabal bersama dengan semua anggotanya akan dibunuh semuanya. Tapi ketika masalah itu terjadi, masalah itu mengancam hidup mereka, Abigail dengan tenang, dia mengendalikan diri dan dia segera datang menghadap Daud. Kehadiran Abigail, ya, bermanfaat, ya, menyelamatkan hidup mereka. Ya, ini hal yang luar biasa, saudaraku. Kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Abigail mampu meredam masalah yang mengancam nyawa mereka. Bahkan kehadiran Abigail keputusan Tuhan untuk mencegah Daud bertindak untuk mengadili diri sendiri. Ya. Tuhan mengutus Abigail datang untuk mencegah Daud dalam rencana untuk membinasakan Nabal beserta semua orang laki-laki yang bersama dengan Nabal. Jadi kehadiran Abigail itu merupakan utusan Tuhan untuk mencegah Daud bertindak, ya, untuk menghancurkan kehidupan Nabal bersama dengan orang-orangnya. Inilah hasil daripada orang yang bisa mengendalikan diri. Abigail mendapatkan pujian. Saudara, ternyata orang yang bisa mengendalikan diri mendapatkan pujian. Amin. Mendapatkan pujian. Kau hebat, kau hebat. Kau hebat, kau luar biasa. Kehadiranmu membawa suasana yang baik, membawa suasana yang sejuk. Ya. Orang yang bisa mengendalikan diri itu hidupnya itu seperti mata air, ya, yang sejuk. Kita lihat di sini, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Orang yang bisa mengendalikan diri itu hidupnya seperti air yang sejuk. Amin.
Mungkin orang sedang panas. Mungkin orang sedang dalam keadaan kalut. Mungkin orang dalam keadaan stres. Mungkin orang dalam keadaan lemah. Mungkin dalam putus asa. Bisa dia bertindak hal-hal yang betul-betul menghancurkan hidupnya. Tapi kehadiran orang percaya, kehadiran orang yang bisa mengandalkan diri akan membawa air sejuk dan menyelamatkan orang lain. Amin. Kita lihat di sini bahwa kehadiran Abigail itu sudah seperti membawa air sejuk bagi Daud. Ya. Kehidupan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, harus menjadi seperti air sejuk. Amin. Harus seperti air sejuk. Air yang bisa kesejukan bagi orang lain, bagi semua orang. Menyegarkan dahaga bagi orang lain. Jangan sampai kehadiran kita justru bukan membawa air sejuk, tapi kehadiran kita justru membawa air keruh, air kotor yang bisa merusakkan keadaan orang, yang bisa merusakkan suasana, ya, keadaan yang sedang damai. Kita merindukan hidup yang damai. Mungkin saja ada yang merasakan tidak damai, ya, tidak sejahtera. Tapi kehadiran kita membawa damai. Amin. Kehadiran kita bisa mengubah kehidupan mereka. Ya, kehadiran kita membawa kesejukan bagi hidup mereka. Itulah pentingnya orang yang bisa mengendalikan diri. Ya. Orang yang bisa mengendalikan diri itu, ya, dia seperti air yang sejuk, ya. Tidak layak di ayat yang 26 seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Demikianlah orang benar yang khawatir di dalam orang fasik, ya, di hadapan orang fasik. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu hidupnya seperti mata air yang kotor, ya, mata air yang kotor, yang keruh, ya. Orang yang bisa mengendalikan diri itu dia akan mendatangkan pujian, mendatangkan kebaikan, ya, mendatangkan keselamatan bagi hidupnya. Orang yang bisa mengendalikan itu, ia akan menjadi pembawa kabar baik. Jangan sampai kita di sini ada kabar yang kurang pas, baru kita pergi sana, taruh lagi di sana. Kabar yang tidak sesuai dengan kabar sebenarnya. Dan Tuhan tahu, hari-hari ini banyak orang bisa membelokkan, bisa mengubah kata-kata yang kita ucapkan baik, dia bisa mengubah kembali dari yang baik dari tidak baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, hati-hati di sini. Kita bisa mengendalikan diri. Kalau tidak, kehadiran kita bukan membawa kabar baik, tapi membawa kabar buruk. Membawa kabar yang bukan menyenangkan, tapi membawa kabar yang tidak menyenangkan. Membawa kabar yang menghancurkan, merusakkan. Sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengendalikan diri. Amin. Bisa tenang. Supaya setiap masalah yang kita dengar, jangan terlalu percaya. Amin. Jangan cepat-cepat percaya. Ahok di demo berjilid-jilid. Berapa banyak orang yang demo Ahok? Yang saya ikuti berita itu 7.500.000 orang demo kasih penjara Ahok. Karena dibilang penistaan. Padahal tidak. Ada orang yang pintar edit, dia belokkan. Kita punya omongan lain, dia putar lagi yang lain lagi. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita bisa terlibat. Amin. Kita bisa terpengaruh, kita bisa jatuh. Dulu saya masuk di sini, ada saya kenal baik orang pribumi yang kaya, yang punya mobil. Nah, kalau dulu orang pribumi kalau sudah punya sepeda saja sudah hebat. Sepeda saja, sepeda dayung itu sudah hebat. Apalagi punya mobil itu sudah kaya. Dan saya kenal baik. Sudah punya mobil, sudah punya bis, ya, sudah punya truk. Tapi sudah tahu ketika terjadi masalah, itu rumah mereka dibakar, bahkan mobil-mobil dibakar. Masalah di dalam rumah, itu mobil
rumah semua mewah, rumah mewah, mobil mewah, semua terbakar. Karena ada bisa dikendalikan. Amin. Saya masih ingat sampai hari ini. Apalagi di zaman ini, apalagi di saat-saat seperti ini. Zaman canggih. Zaman semakin jahat seperti ini. Anak-anak Tuhan harus bisa mengendalikan diri. Amin. Mengendalikan diri. Orang bisa bertengkar, ya. Rumah tangga tidak aman, rumah tangga kacau. Bahkan bertengkar tidak bisa mengendalikan diri. Terakhir bilang, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, alias berpisah, cerai. Akibat karena itu, ya, tidak bisa mengendalikan diri. Mendengar orang ngomong ini percaya. Harus cari tahu dulu, amin, kebenaran, mengendalikan diri. Tenang dulu, ya, tenang. Ya. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri itu, yang pertama dia tenang, amin. Yang kedua, bisa meredam timbulnya masalah. Yang ketiga, orang yang bisa mengendalikan diri adalah orang bijaksana, amin, bijaksana. Yang ketiga, orang yang bisa mengendalikan diri akan menjadi pembawa kabar baik. Amin. Yang keempat, orang yang bisa mengendalikan diri, dia seperti air sejuk bagi orang lain. Amin. Air sejuk. Ya, kalau orang sudah haus, dikasih air sejuk, aduh, luar biasa. Ingat, Tuhan memperhitungkan kalau kita memberi segelas air sejuk pada seorang, kita memberikan pada Tuhan. Amin. Ya. Yang kelima, ya, orang yang bisa mengendalikan itu, dia menjadi orang yang, ya, membawa kabar baik, ya. Yang berikut, orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Kalau tadi orang yang bisa mengendalikan diri, sekarang kita bahas tentang orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Yang pertama, tidak tenang. Amin. Yang pertama, tidak tenang. Kalau orang yang tidak bisa mengendalikan diri, itu tidak tenang, ya. Tidak tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Itulah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Tidak tenang. Dalam kita lihat dia punya apa? Sepertinya sikapnya, ya, gerak-geriknya, dia mulai tidak tenang. Kalau dia tidak tenang, biar kita teman-teman baik juga tidak tegur lagi. Itu orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu bisa membawa, ya, kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Amin. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu dapat menambah masalah yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Seperti siapa? Saul. Amin. Saul itu tidak bisa mengendalikan diri. Jabatan Saul diambil oleh Tuhan akibat karena tidak bisa mengendalikan diri. Saul melakukan kejahatan karena tidak bisa mengendalikan diri. Saul hancur karena tidak bisa mengendalikan diri. Kita lihat di 1 Samuel. Saul jatuh di dalam kejahatan akibat tidak bisa mengendalikan diri. Kita lihat di 1 Samuel pasal 20 ayat yang ke-30 sampai 33. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. 31. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati.
Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Saul melakukan hal yang jahat akibat tidak bisa mengendalikan diri. Dan akibat tidak bisa mengendalikan diri, Saul menjadi hancur. Amin. Jabatan Saul diambil oleh Tuhan. Kedudukannya diambil oleh Tuhan. Akibat karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Sebagai anak Tuhan kita harus bisa mengendalikan diri. Ya. Kehadiran Daud, Saul merasa terancam. Akibatnya Saul tidak bisa mengendalikan diri dan cenderung melakukan kejahatan daripada melakukan kebaikan. Inilah akibat orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu hidup mereka seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, yaitu orang fasik. Ya, itu orang yang tidak tenang. Ya. Mereka seperti sumber mata air yang kotor. Hidup mereka kotor. Mereka melakukan hal yang jahat. Mereka melakukan hal yang tidak baik. Mereka melakukan hal yang menyakiti sesama. Itulah orang yang hidupnya seperti sumber air yang kotor. Ya. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu, hidup mereka adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kota yang hancur. Hati-hati saudara. Sebagai anak Tuhan kita perlu menjadi pembawa kabar baik. Sebagai anak Tuhan kita perlu menjadi seperti air sejuk, pembawa air sejuk. Jangan sampai kita membawa kabar-kabar yang jelek, kabar-kabar yang hancur, kabar-kabar yang merugikan diri kita. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri kita dan menjadi orang yang bisa membawa kabar baik. Kita bisa mengendalikan diri kita menjadi seperti seorang pembawa air sejuk yang bisa menyegarkan dahaga orang lain. Itulah maksud Tuhan, itulah maunya Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita mau tunjukkan bahwa saya bisa mengendalikan diri dalam menghadapi situasi. Dalam menghadapi persoalan apapun, tetap tenang. Ya, seringkali orang mungkin berpikir orang yang tenang dalam menghadapi situasi itu orang bodoh. Mungkin mereka pikir orang yang tenang dalam menghadapi setiap persoalan itu orang bodoh. Ini orang yang karena dia tidak tahu apa-apa, karena dia tidak berbuat apa-apa, sehingga dia diam saja. Ingat baik, jangan sampai kita salah menilai orang. Justru orang yang tenang dalam menghadapi setiap persoalan, tenang dalam menghadapi setiap masalah, itu adalah orang bijaksana. Amin. Itu orang bijak. Itu orang yang berpengetahuan. Itu orang yang betul-betul sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan. Dia kuat di dalam Tuhan, dia selalu tenang. Amin. Dia selalu tenang. Jadi jangan salah menilai. Oh, ini orang ada masalah. Kita buat begini tapi dia diam-diam saja. Kita buat begini tapi dia diam-diam saja. Kenapa dia tenang-tenang saja? Karena memang dia orang bodoh. Ini salah menilai orang. Justru orang yang ketika dia menghadapi masalah, bertubi-tubi datang menerpa hidupnya, dia tenang. Itu orang bijaksana. Amin. Itu orang berilmu. Itu orang berpengetahuan. Jadi jangan sampai kita begitu menghadapi masalah langsung kita menyerang orang. Kalau setiap masalah kita serang menyerang, tidak sadar, tidak sabar, tidak mengenali diri, kita bukan orang bijak. Kita bukan seorang hamba Tuhan yang baik. Saudara kasih Tuhan, coba lihat, kalau orang memotong bambu yang tua, lihat dia punya apanya dulu. Ada yang biasa potong bambu. Kalau mau potong bambu yang tua, lihat apanya dulu. Memang saya orang biasa potong bambu. Kalau mau tahu bambu itu sudah tua dan bisa dipakai, lihat ujungnya. Lihat ujungnya, sebengkok begini. Iya.
Lihat ujungnya. Kalau dia sudah bengong begini, turun ke bawah, itu bambu sudah tua, siap dipakai. Nah kalau padi yang isi itu, kita lihat bagaimana padi yang isi. Merunduk itu padi yang isi. Ya, kalau dia sudah merunduk terus, itu padi sudah tua, sudah bisa dipanen. Saudara, Tuhan mau pakai hidup kita, amin. Tuhan mau pakai hidup kita yang sudah menunduk, ya tenang. Itulah hidup yang dipakai Tuhan. Dia selalu tunduk, dia taat. Orang yang taat, orang yang tenang, dia akan seperti bambu yang sudah tua, siap dipakai, sudah matang. Ya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, apakah kita sudah seperti bambu yang sudah tua, yang selalu merunduk, yang selalu tunduk, atau kita melunjulang terus begini? Kalau bambu itu dia tinggi terus, ujungnya tinggi terus, itu bambu muda, bambu itu belum bisa dipakai. Bambu itu tidak bisa dipakai. Makan saya orang kampung, orang tani, jadi saya tahu. Orang tua saya ajarkan saya, kalau mau potong bambu lihat di ujung dulu. Kalau dia bengkok turun, itu bambu tua. Tapi kalau dia selurus terus naik, jangan, itu bambu muda, belum dipakai. Itu bambu yang belum berpengalaman. Amin. Harus kita masih bisa menjadi seperti bambu. Yang saya makin tua, saya makin baik, saya makin rendah hati. Amin. Saya makin merunduk, saya makin rendah hati, saya makin tenang, saya makin bisa mengendalikan diri kita dalam menghadapi setiap situasi. Itulah sifat orang yang hidup dalam Tuhan, sifat orang yang bisa mengendalikan diri. Akibat saya seperti ini, saya sudah mengenal Tuhan, lalu kemudian saya mendapat satu tantangan, saudara. Saya mendapat satu tantangan, satu masalah. Dan ketika masalah itu, ya, orang ini betul-betul ya membawa saya ke beberapa kantor, saudara. Karena dia membawa saya ke beberapa kantor, dia melaporkan saya selalu tenang. Saya selalu tenang dan santai, saya senyum saja, dan saya bicara baik-baik saja. Karena dia lihat saya ini selalu senyum, selalu bicara baik-baik, saya selalu tenang. Dia pikir saya takut. Lalu dia tuntut saya. Dia bilang begini, saya akan gugat Pak. Dia bilang gugat saya. Ketika dia bilang gugat saya bilang ini yang saya tunggu selama ini. Selama ini saya merendah diri, saya tenang saja. Saya tidak mau bicara tentang aturan, karena saya mau supaya kita selesaikan secara kekeluargaan, secara persaudaraan. Tapi karena di situ menganggap saya ini bodoh, di situ menganggap saya ini tidak tahu, di situ menganggap saya ini tidak mengerti, sehingga di situ selama ini menuntut saya kiri kanan. Sekarang Pak mau gugat saya, ini yang saya tunggu. Saya tunggu dan saya berdiri, saya bilang sama dia, kalau Pak mau gugat saya Pak tanda ini, saya gak ada sepun jari ini. Kalau Pak menang saya ambil sepun jari satu. Karena kalau Pak gugat saya berarti hukum bicara, amin. Selama ini saya rendah hati, saya tenang saja, saya sejuk saja. Karena saya mau supaya bisa selesaikan secara kekeluargaan. Tapi kenapa menganggap saya bodoh, saya tidak tahu apa-apa. Padahal saya tenang. Karena saya mau supaya selesai bilang baik, Pak mau gugat saya. Ketika dia bilang gugat saya bilang ini yang saya cari. Pak silakan gugat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia pakai kuasa hukum dan dia gugat saya. Dia gugat saya bayar berapa? Tuntutan berapa? Bayar 96 juta. 96 juta. Ya. 96 juta itu tahun 93. 96 juta itu waktu itu, kalau 96 juta berapa beli mobil bis bisa dibeli itu. Waktu itu mobil ini Mikrolet baru 12 juta Mikrolet kilometer, ya. Waktu itu dia tuntut saya 96 juta. Perkara di pengadilan, ya, di pengadilan. Lalu teman-teman saya bilang begini, Pak Pit, pakai pengacara sudah. Saya bilang tidak, saya tidak ada uang untuk pakai pengacara.
Benar tetap benar, salah tetap salah. Tapi itu orang sudah pakai kuasa pengacara, saya bilang biarin saja. Dan kami sidang 13 kali, 14 kali putus saya menang. Amin. Putusan saya menang. Hakim bilang apa? Segala tanggungan biaya perkara dibebankan daripada pihak penggugat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Iya. Makanya kalau dapat masalah, tenang saja. Amin. Pada waktu kita tenang, mereka pikir kita ini bodoh. Pada waktu kita tenang, mereka pikir kita ini tidak mengerti, kita tidak tahu apa-apa. Tapi justru kita tenang karena kita takut Tuhan. Amin. Justru kita tenang itu karena dalam hidup kita ada Tuhan. Kali yang 13 saya bilang sama pengacara, Pak, nanti lihat saja putusannya. Pak kan pengacara kan, nanti Pak lihat saja putusannya. Putusan apa yang terjadi? Putusan 14 sidang, 14 putusan saya menang. Lalu orang di pengadilan panitera bilang, wih, Om Petrus hebat. Bukan saya yang hebat Tuhan. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Saya menang. Ini yang dikatakan bahwa orang yang selalu mengendalikan diri dalam menghadapi setiap perkara. Dalam menghadapi setiap persoalan tenang. Kalau kita tidak tenang, bukan masalah selesai, tapi justru menambah masalah. Amin. Maka kalau kita bergaul dengan orang, kita harus lihat. Saya punya orang tua bilang apa? Bergaul orang baik kau jadi baik. Bergaul orang pintar kau jadi pintar. Bergaul orang bodoh kau jadi bodoh. Bergaul orang pencuri kau jadi pencuri. Kita bergaul dengan Tuhan, amin. Pada waktu kita bergaul dengan Tuhan, ada kuasa, ada kekuatan, ada kemampuan, ada kemenangan, ada kuasa. Makanya anak-anak Tuhan harus menjadi contoh. Menghadapi situasi sulit apapun harus bisa mengendalikan diri. Karena orang yang bisa mengendalikan diri, dia bisa keluar dari setiap kesulitan. Ya, orang yang bisa mengendalikan diri, dia menjadi seorang pembawa kabar baik. Orang yang bisa mengendalikan diri, dia akan menjadi seorang yang pembawa air sejuk. Jadi firman Tuhan hari ini, jemaat Tuhan, mari. Hari-hari ini situasi yang sudah sulit. Situasi saat ini situasi yang betul-betul menekan, menakutkan, menggoncangkan, membimbangkan. Dan dalam situasi dunia seperti ini, anak-anak Tuhan harus mencontoh, bisa mengendalikan diri. Amin. Mengendalikan. Kenapa? Setiap situasi, setiap masalah yang kita hadapi, ada maksud Tuhan di balik itu. Amin. Ada maksud, bilang ada maksud Tuhan. Jadi jangan pikir, oh ini Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak. Setiap masalah yang kita hadapi, ada rencana Tuhan yang indah di balik dari semua masalah. Amin. Ada, ya. Jadi Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan memanggil kita, Dia akan memperlengkapi hidup kita dengan kuasa. Amin. Dia memperlengkapi semuanya dengan kuasa. Jangan andalkan kita, jangan andalkan kehebatan kita, jangan andalkan pendidikan, andalkan Tuhan. Segala-galanya, segalanya Dia baik kita. Amin. Tenang dan bisa mengandalkan diri dalam situasi. Banyak masalah yang terjadi. Orang bisa menghadapi persoalan, tidak bisa mengandalkan diri, bisa bunuh diri. Kalau kita terpengaruh, gampang terpengaruh, hati-hati. Itu yang jadi soal. Kemarin saya bilang, hati-hati. Tiba-tiba Vera bilang begini, ini saya punya kakak yang datang jemput saya. Karena dia bilang dia punya kakak, jadi kita pada pergi. Bukan dia punya kakak. Padahal bukan dia punya kakak. Dia pergi dengan bis, pulang naik ambulans. Baru kita cari tahu, kenapa dia? Oh, dibunuh. Kok kemarin bilang dia punya kakak? Kok sekarang? Ini hati-hati, amin. Hati-hati. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita mulai satu hal yang paling penting buat kita, bahwa kita pada kehidupan yang lebih baik adalah bisa mengandalkan diri. Amin. Bilang bisa mengandalkan diri. Mulai hari ini saya bisa mengandalkan diri. Karena orang yang bisa mengandalkan diri, hidupnya seperti air sejuk. Ya. Orang yang bisa mengandalkan diri, dia akan menjadi pembawa kabar baik.
kabar yang menyejukkan, menyenangkan, memberikan Tuhan berkat kita. Amin firman Tuhan, kita beri kemuliaan Tuhan Yesus.